warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Ibu Bapak rekan-rekan yang saya hormati. Pada pagi hari ini, sebagaimana agenda yang sudah disusun, Pak. Jadi kita akan membahas mengenai dua materi, Bapak. Yang pertama, menindaklanjuti arahan Bapak pada saat paparan kami beberapa waktu yang lalu, Pak, mengenai kompensasi untuk pelampauan KLB, Pak. Yang kedua nanti paparan kami mengenai konsep raperda rencana detail, Bapak. Nah, untuk itu, Pak, sebagai informasi kepada Bapak, pada kesempatan ini juga kami mengundang tim pakar kami, Pak, yang setia mendampingi kami dalam menyusun raperda RDTR dan peraturan zonasi, Pak. Pak Eri, Pak, yang paling ujung, kemudian Pak Prof. Joko, konsep pergub mengenai pengenaan kompensasi terhadap pelampauan KLB, Pak, sebagaimana arahan Bapak beberapa waktu yang lalu, kami sudah mencoba membuat draftnya, Pak, draft rapergubnya. Nah, untuk itu kalau Bapak izinkan kami langsung ke pasal-pasalnya, Pak. Jadi dalam pasal-pasal ini ada beberapa pasal yang kami rasa perlu untuk kami sampaikan kepada Bapak untuk mendapatkan arahan dari Bapak sebelum ke rumusnya nanti, Pak. Ya, lanjut. Yang merah-merah aja. Ya, diserahkan kepada Pemprov, Pak, untuk kepentingan publik, untuk penambahan RTH dan atau rumah susun murah, Pak. Lanjut. Kemudian itu harus berada di dalam wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terus, nah, ini ada kriteria lokasinya, Pak, yang diperkenankan untuk diberikan kompensasi atas pelampauan KLB adalah yang berada di lokasi kegiatan, di pusat kegiatan primer, sekunder, dan kawasan strategis provinsi sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi, Pak. Kemudian lokasi-lokasi yang berada di sekitar jaringan infrastruktur kota yang dilewati angkutan umum massal. Kemudian berada pada kawasan campuran yang diarahkan untuk menjadi kawasan terpadu dan berada pada kawasan yang ditetapkan dengan pengembangan konsep TOD, Pak. Itu adalah kriteria lokasinya. Kemudian bidang tanah yang dimohon maupun bidang tanah yang akan dikompensasikan sebagai lahan pengganti itu berada dalam satu atau lokasi yang berbeda dengan luas minimal 500 meter persegi, Pak. Nah, kemudian pengenaan kompensasi ini tidak dapat diberikan pada peruntukan yang terkait perumahan horizontal, Pak. Jadi wisma kecil, wisma sedang itu tidak diperkenankan untuk diberikan kompensasi terhadap pelampauan KLB, Bapak. Jadi kalau wisma susun ya termasuk, Pak. Terus kemudian mempertimbangkan bangkitan lalu lintas melalui penyusunan kajian AMDAL, Pak. Jadi disyaratkan ini AMDAL, ya, Pak, dan kajian pendukung lain. Lanjut. Nah, ini Bapak sesuai arahan Bapak pada paparan pertama kami, Pak. Jadi ini adalah rumusannya, Pak. K itu adalah, terus turun. K itu adalah besarnya nilai kompensasi dalam satuan rupiah, Bapak. Kemudian L itu adalah besaran luas lantai bangunan yang dilampaui dalam satuan meter persegi, Pak. Jadi kalau dia batasannya 1000, yang ingin dibangun adalah 1500, itu yang L itu 1500, Pak. 500-nya. Kemudian KLB dasar itu adalah KLB yang ditetapkan sesuai rencana. Kemudian NJOP adalah nilai NJOP, Pak. Ini adalah rumusannya, Bapak. Ada komentar dari soal hitungan uangnya itu loh, lebih gampang dan agak lebih adil lah kira-kira gitu. Pak Putu ada itu lah soal rumus ini. Dari beberapa rumus kemarin kan dari tanah yang dia mau ganti kalau dinilai dibagi koefisien kan agak sedikit agak pusing hitung-hitungnya. Secara teknik bangunan masuk akal nggak? Kelebihannya di
seperti ini, makanya kan pertimbangan masalah harga pengalinya, Pak. Apa kalau memang ya, berarti tidak menggunakan lagi appraisal yang menyesuaikan dengan harga yang real, yang bisa kasih masukan juga dari tata ruang, bisa kasih masukan. Karena kalau kita pakai harga appraiser, kita lagi berpikir kalau harga appraiser itu nunggu waktu lagi. Terus appraisal kapan? Selesai kalau tanah naik terus seperti 2 tahun terakhir, bingung kita tentukan. Nah, terus sekarang kenapa dia pilih NJOP kesannya rugi? Karena selalu NJOP itu di bawah harga pasar. Karena dulu yang menentukan angka NJOP itu adalah Kementerian Keuangan. Sekarang menentukan nilai NJOP itu di Pemprov. Ya kan? Berarti langsung NJOP kita harus mendekati harga pasar. Nah, ini akan mendorong orang yang tidak mampu tinggal di landed house ya. Kita kan punya hak kasih, misalnya yang cagar budaya segala macam itu bisa kasih 50%. Nah, yang hijau kita turunkan, Pak. Jadi misalnya kita kan bisa putusan pengadilan. Sekarang banyak mafia soal tanah. Pemprov dibuat rugi, harus ganti tanah dari NJOP. Nah, kalau mana yang merah, mana hijau, kita turunkan, Pak. Misalnya terus sekarang kita kalah, misalnya di waduk harus ganti tanah giring yang kakak masuk akal lah saudara tanah giring. NJOP 75% apa 80%. NJOP itu turunin aja jadi 10.000 rupiah. Jadi kalau kamu punya tanah 5.000 ya 50 juta. Kalau kita masih malas kasih 50 juta dia masih senang, turun aja 1.000 rupiah untuk PHU semua. Jadi NJOP di DKI yang PHU semua 1.000 rupiah. Jadi tidak ada lagi orang berani spekulasi menguasai jalur hijau. Terus yang aset pemerintah yang merah, coba turun juga Pak, 10.000. Paling nanti aset Pemda DKI turun kalau dinilai dari NJOP. Ya, kita tidak utang bank, pusing amat aset turun, yang penting PAD kita naik. Nah, nanti yang NJOP orang ini kita naikkan. Begitu capai, ini juga ada fair yang enggak. Kita udah baca dulu bos. Ketika total NJOP-nya itu yang kena bayar pajak ya, PBB itu di bawah 2 miliar, kita turunkan malah atau kali ini. Tapi begitu 2 miliar sampai 10 miliar, kita tidak naikkan. Tapi begitu 10 miliar ke atas, ya begitu nilai bangunan Bapak sudah ada 10 miliar, Bapak sudah orang miskin kan sebetulnya kan. Ya kalau jual 10 miliar itu deposito di bank, tiap bulan dapat 52 juta itu. Jadi kalau Anda merasa 10 miliar itu membuat NJOP Anda berat, artinya Anda harus menjual rumah Anda dan aset Anda untuk pindah ke rumah yang di bawah 10 miliar, Pak. Kira-kira seperti itu kan. Nah, kita harus perhatikan bagaimana bisa orang-orang asli Betawi yang di daerah selatan, yang punya kebun yang luas, Pak. Nah, kita dikatakan sama dia, kalau Anda yang mau jadikan ini hijau atau buat ini, kalau dia keberatan, kita bisa turunkan dia punya nilai, Pak. Begitu dia jadi bangunan, kita boleh kan, Pak? Bu Yayu, secara hukum boleh kan? Misalnya ini tanah kebun ini di daerah selatan. Karena kan si Pak Haji misalnya nih atau Pak apa, dia kan berat nih bayar tanah kebun sampai berhektar-hektar ini. Atau tanah yang misalnya kayak Pak Wali Kota di Cakung Cilincing, dia punya puluhan hektar dari peninggalan bapaknya. Ini hanya kebun mangga, terus ini hanya sawah. Kalau kita naikkan NJOP yang tinggi, teriak mereka masih. Nah, boleh kita turunkan. Tapi begitu dia jual, dia rubah minta isi PPT. Ini nanti dalam persyaratan isi PPT kita harus kita rubah. Begitu orang mengajukan isi PPT dari tanah yang luas, yang dari NJOP rendah, otomatis NJOP kita sesuaikan. Jadi kita buat satu peraturan hukum, boleh nggak itu? Peraturan hukum yang baru? Sebenarnya ini Pak, proses untuk penetapan NJOP itu kan ada itu sudah melihat untuk regulasinya. Kita tidak tahu persis teknis perhitungannya seperti apa. Itu ada juga rumus-rumusannya Pak. Nggak masalah. Itu pasti itu tidak teruskan. Maksud saya boleh tidak kita seenaknya robah.
fungsinya gitu kan. Boleh kan? Ya sesuai dengan fungsi kan. Ya PBB sebenarnya sudah diserahkan ke daerah, saya kira Bisa kan? Ya kan NJOP kebun rambutan, kebun nangka di Jakarta Selatan masa sama dengan NJOP nilai ekonomisnya kan mall tidak ada. gitu Iya, kan. betul. Tapi selama ini di daerah begitu Bu. Saya ngalamin. NJOP yang dulu kan di pinggir kota, itu kan masih dianggap kebun. Iya. 2 hektar berarti dengan kebun. Pada perkembangan kota itu sudah di kawasan perumahan, di kawasan apa, itu sering sekali daerah itu masih jual belinya itu gunakan NJOP yang kebun. Itu seperti itu. Nah kalau seperti itu kita BPHTB semua kita jadi rugi. Nah maksud saya begitu dia mau minta pengajuan bangunan di SCPPT itu, kita nanti cantumkan di dalam syarat itu Pak. Bisa disetujui, berarti NJOP menyesuaikan dengan daerah peruntukannya, gitu. Kalimatnya kan gitu. Ya, berarti secara hukum bisa ya Bu ya. Nanti di punya Pak. Kalau cari lah Bu, yang nggak punya rumah cuma kitab suci Bu. Iya. Kita cari aja pokoknya. Itu data kita buat DKI. Pertama barangkali pertanyaan saya itu siapa timnya? Setelah adanya ketentuan bahwa PBB diserahkan ke daerah, tapi timnya siapa? Sudah dibentuk ya? Sudah. Daerah, peran daerah. Ya. Selama ini kan timnya di pusat Pak, jadi dia menentukan senat. Nah, mohon maaf ini pada waktu tahun 70-an, pada waktu tahun 70-an memang di dalam menentukan NJOP itu ada komponen-komponen. Jadi misalnya prasarananya, termasuk peruntukannya. Nah kemudian waktu itu diusulkan ada faktor pengalih. Jadi kalau peruntukannya pertokohan, memakai faktor kalau itu masih terbuka hijau, itu pakai faktor pengalih sehingga bisa turun lebih rendah. Gitu. Ya ini faktor pengalih kita lebih. Faktor pengalih. Ya kalau mohon maaf, kalau di Jepang itu ada istilahnya nilai planning. Jadi pada saat dia misalnya menggunakan peruntukan itu dia kena. Nah kemudian barangkali juga antara fungsi peruntukan dan penggunaan tadi. Nah seperti di sini kan ada tidak terkait dengan masalah fungsi, hanya dilihat daripada L dan KLB. Nah, kalau misalnya ini bisnis, tentunya kan dia punya punya nilai tambah yang lebih daripada kalau misalnya peruntukannya bukan di bisnis. Jadi di sini yang barangkali juga perlu ada faktor. Itu mesti masuk. Terima kasih. Nanti kan tata ruang masuk ke dalam tim juga ada sih. Kalau itu masuk. Satu lagi Pak, ini menarik kasus di London itu loh yang apa Cucumber Tower itu loh, yang kayak apa sih? Saya beli itu namanya belum kado, timun. Nah, timun ada kayak tower kayak timun. Kenapa yang tengah kota dikasih? Jadi katanya belum kak bahasa apa? Dan timun itu kenapa dikasih tower gitu tinggi di tengah kota London? Tidak ada lot parkir sama sekali. Jadi sehingga ini boleh tinggi. Yang masalah kita kan tinggi selalu berhubungan dengan kajian lalu lintas. Jadi ini boleh tinggi. Jadi orang tuh datang jalan kaki, di drop taksi boleh. Hanya ada drop. Nah jadi kita berpikir soal KLB ini.
Kita bicara tentang kita mau bangun baik rumah susun di tengah kota, rumah susun yang sekelas apartemen gitu kan. Tidak aja Pak. Jadi kita bisa menaikkan itu tanpa parkiran mobil. Nah, jadi itu yang kita ingin lakukan. Kalau bisa seperti itu, berarti KLB-nya boleh los saja. Asal tidak ada parkir mobil. Kalau swasta pasti tidak mau bangun itu. Nah, tidak ada yang mau beli apartemen, beli kantor, tidak ada parkiran. Tapi kita bisa. Karena kita butuh di tengah kota ini Pak, banyak apartemen sewa senilai harga kos. Kita membuat orang menengah ke atas yang harus bawa mobil 3 juta, 4 juta per bulan habis dari luar kota masuk sini. Dia tinggal di sini. Kalau dia kosnya tidak mau, ada anak balita, istri, mana mau berbagi kos kamar sama orang. Tapi kalau dia punya apartemen, nah swasta tidak mungkin mau membangun apartemen sekelas itu. Kita bisa bangun apartemen yang sewanya per bulan 3 juta sampai 5 juta. Tidak ada fasilitas macam-macam, building semua. Bawah ada pasar, nah 3 juta, 5 juta apartemen ini ya. Jakarta kalau apartemen mesti bayar 6 bulan atau 1 tahun Pak. Nah kita cukup dijemput aja. Jaminan dari bank dijemput tiap bulan. Nah kita bisa lakukan seperti itu. Nah ini akan mengurangi kemacetan. Jadi tanda-tanda kita yang regrouping dari sekolah-sekolah. Nah saya pikirkan juga Pak. Ini regrouping sekolah itu kita bangunkan. Jadi itu bisa tanah banyak Pak. Sekolah swasta kan boleh itu. TK, SD, satu gedung. Nah kalau kita gabung-gabungkan ini Pak, kita dapat lahan yang besar untuk kita. Saya yakin PNS juga baik yang mau nyewa. Betul. Tema bawa mobil berjam-jam. Nah ini tentu MRT-nya masih lama. Nah ini lebih cepat. Sampai tadi yang merah udah Pak ya. Kita mau merahkan itu Pak. Sudah Pak. Nah, jadi kita mau merahkan semua Pak. Selama ini kalau kita mau bangun perumahan, jaga pakar ini bangun perumahan kita kuningkan. Kita kuningkan si pengembang ngencup duluan, dia beli dulu. Kita kalah penguasaan tanah sama pengembang. Jadi kalau kita langsung merahkan semua, pengembang nggak ada yang berani beli Pak. Kawasan kantor pemerintah, jadi kita bikin mixed use. Kawasan kantor pemerintah itu ada rumah susun, ada pasar. Bagaimana kantornya? Kantor RW juga boleh, kantor lurah juga boleh, puskesmas juga bisa. Nah, jadi kita mau seperti saya pengusaha, dia tidak akan berebut lahan lagi sama kita untuk seperti Marunda. Itu proyek besar itu harus diselesaikan itu. Nanti tolong dibantu Pak IMB semua. Kita kan ada tukar lahan sama Agung Podomoro 2 yang 45 hektar. Jadi saya harap itu bisa langsung dibangun akhir tahun depan sudah kelihatan ya 45 hektar dikembangkan. Semua rusun bawah. Kita tugaskan mereka tukar sama PU itu Pak. Jadi kalau 45 hektar dia bebaskan, dibuka semacam estate baru. Nah tahun depan kan ada konferensi apa coba? Ya dari dunia itu Bang, yang soal resettlement rumah. Dari PBB punya ambil bola. Nah, di Brazil cuma memindahkan 1.200 orang sudah ada prestasi. Kita mau bicara memindahkan 10.000. Bukan orangnya yang bisa rumah Pak kita pindahkan. IMB yang pusing-pusing lagi sama aja. Iya, kan langsung posisi kan, biar cepat. Jangan mungkin setiap bangunan misalnya beda-beda. Nggak mungkin beda Pak, itu semua bloknya mirip-mirip. Yang ini nggak ada yang protes ya, bisa dilihat itu nggak? Itu simulasi angkanya kalau dicoba. Simulasi angkanya ada nggak? Belum ada ya? Ini udah lebih tinggi ya. Saya udah ketemu orangnya. Saya
sendiri. Nanti kita baru pakai appraiser. Oh ya yuk, sejarahnya ada BPKD ya, BPKD nggak datang ya. Nah itu, maksud saya kan begini, kalau mereka membangun yang tidak rumah susun, ini harus dinilai, nilainya berapa. Itu kita pakai audit BPKP, audit, nilai berapa belum dihitung kan. Nah pasti mereka lebih murah, karena dia yang bangun pasti lebih murah. Nah jadi semua pengusaha juga untung juga di situ. Kita bangun mungkin satu bangunan 100 perak, dia mungkin hanya 80 perak misalnya. Karena dia apa? Dia cepat, tidak ada tender, tidak ada panitia misalnya, dan dia juga tidak bayar kontraktor langsung. Biasanya kalau perusahaan besar-besar kan dia ngutangin kontraktor bisa 3 bulan. Nah gitu Pak, jalan-jalan ini Pak, 3 bulan. Nah jadi ini semua jadi dia untung nih sama-sama. Terus satu lagi, apa ada betul ada peraturan wajib menyerahkan 20%? Ada 20% ya? Ada 20% dari properti yang dia jual itu betul kan ada itu? Perumahannya senilai itu atau luasnya? Luasnya nanti nilainya itu ikutin itu luasnya 20% kali luas manfaat komersial. Nah maksudnya luas sama nilai kan beda. Iya. Sekarang begini, ini mesti dirubah peraturan misalnya. Ini pertimbangan. Kalau saya bangun rumah 100.000 meter persegi, apa kantor, mall di Sudirman, berarti saya wajib membangun untuk ini 20.000 meter persegi. Ini kalau dianggap komersial semua, 20.000. Kalau hanya hitung bangunan 20.000, itu beda dengan hitung nilai. Karena kalau 20.000 bangunan dibangun di Sudirman sama bangun di Cilincing Marunda beda. Tanah di Sudirman sama di bangunan beda. Nah itu bangunan atau apa? Tanahnya. Hitungannya 20% lagi. Nilainya berapa? Kalau dipindah ke mana pun nilainya itu yang kita pegang. Nilai kan? Iya. Bukan bangunan kan? Iya, enggak. Nilai dari NJOP jadi. Betul. Betul. Dari nilai Pak. Kalau nilainya dipindah ke mana pun ya senilai itu usahanya. Oh berarti Jadi cocok. metodenya kali luas efektif yang ada di Sudirman. Kalau dipindah ke Jakarta Utara kita mendapatkan lebih besar. Termasuk tanah segala macam. Itu tanah apa bangunan nilai uang aja kan? Mau tanah mau bangunan. Oh, kita sediakan. Oh berarti selesai 700 hektar kita. Selesai. Selesai. Sekarang sudah punya mestinya 600 blok. Bu Vera, kemarin dari SPPT estimate-nya 600 blok ya. Dia kan dari ini dapat ini NJOP di tempat dia kan, dibeli di tempat lain dia lebih Kita luas hitungnya gitu. volume kan, volume. Iya, jadi kalau 20% efektif itu, misalnya dia punya kewajiban sekian meter persegi dari 20%. Nah lalu kita lihat standarnya di perumahan itu untuk satu blok itu berapa meter persegi? Itu 4.000 meter persegi, sehingga luasnya ini dibagi itu. Itu aja 600 blok. Iya. Berarti kalau dipakai nilai, itu bisa berangkat sampai ribuan blok itu. Nah, makanya mesti terjemahkan mana? Hukumnya Bu. Kadang masih kambang, kalimat kita itu masih orang menafsirkan itu dari blok seperti Bu Vera bilang. Ini ya, maksud saya gini Bu, Ibu cari celah hukumnya. Kalau masih kurang tegas kita tegasin bahwa yang dimaksud 20% itu bukan dari volumenya saja, tapi volume dikalikan NJOP, ya kan? Sehingga tafsirannya bukan bicara nomor blok aja, Pak. Bisa kan? Enggak, hanya kan 20% kali bangunan efektif selama ini. Bu Yayu, Sanksi itu ya, sanksi. Ada sanksi, dan beda Pak, ada dua Pak. Ada dua, jadi ada sanksi. Yang tadi yang nilai itu adalah kalau sanksi 3L. Tapi kalau ini adalah kalau dia membebaskan lahan, di situ existingnya perumahan atau rencananya adalah perumahan, nah dia kena tadi
aset itu milik dia. Bangunannya kalau mau dihibahkan silakan. Artinya belum tentu milik kita, karena dia hanya karena dia memindahkan suatu kawasan perumahan di sini, dia harus mengganti supaya orang juga bisa di atas itu. Jadi sifatnya menyediakan. Aset itu masa depan dari dia. Jadi dia bisa bikin rumah susun murah, yang sewa, yang jual, yang apa. Jadi bukan menghibahkan. Ya, bukan gitu ya. Dia menyediakan, bukan menyerahkan. Menyediakan. Kalau Kewajiban dia, kewajiban mereka mengatur harga sewanya kita betul. yang tentukan. Ya, artinya dia aset itu milik dia yang kendalikan. Dan tapi aturannya dari kita. Aturan dari kita, karena ini sebenarnya adalah untuk menjaga housing stock. Ya. Jadi beda dengan pengertian tadi menyerahkan. Kalau menyerahkan di aset kita, Iya, semua yang ngatur. beda pengertian. Jadi sertifikat apa di tempat kita kan sertifikat ya kan? Kan bangun di tempat kita, sertifikat kita, bangunan milik dia. Biasa tuh dia pasti lebih suka ibarat kepada kita. Iya, biasanya gitu. Beberapa perusahaan Dan itu akan subsidi mereka. Berarti dia juga capek dia. Nah sekarang saya berpikir bisa nggak cari akal supaya didapatnya lebih banyak pakai nilai gitu. Nggak bisa kan? Kalau bisa sifatnya kita kasih ya. Terlalu banyak kewajiban yang harus Oh, ya udah. diserahkan, Pak. Ya udah kalau gitu. Berat. Berarti kita hitung. Mohon maaf Pak, ada sedikit kelemahan pemerintah ini. Kita tidak bisa mengontrol nilai jual daripada para pengembang. Iya, iya. Kalau di beberapa negara maju dikontrol. Kita misalnya dia membebaskan tanah hanya sekian, nilai bangunannya hanya sekian, tapi dijual. Di DKI ini tidak ada rumah yang di bawah 1 miliar. Tapi kalau dihitung-hitung untungnya berapa persen? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum bangunan jadi, saya sudah jual. Ini kita tidak mengontrol. Jadi yang barangkali juga perlu ada peraturan pengendalian harga rumah. Ya kalau kita beli bangunan itu dari harganya udah berapa kali lipat. Jadi banyak pengembang yang tidak perlu pinjam dari bank. Belum kita Cukup PPDB saja. baru pegang SPP ini. Iya, kalau masalah yang 28, dia boleh jual kalau sudah lulus PPAK. Itulah. PPAK lulus dia sudah ada. Artinya apa? SPP dia sudah punya, pastian rumahnya sudah punya, dia sudah kepastian si pemilik ya, memiliki aset sudah ada. Itu aturannya. Tapi kemarin ini banyak yang belum ada apa-apa sudah dijual, hanya kami membuat surat dulu untuk menertibkan lagi. Kalau itu dilanggar, kami akan stop perjalanannya. Itu yang bisa dilakukan karena Perdu 88 itu mengizinkan menjual kalau sudah PPAK sudah lulus, sudah ada kepastian untuk bisa dimiliki properti. Ini pengusaha juga tidak bodoh Pak. Dia tidak jual Pak. Dia hanya uang muka semua Pak. Iya. Jadi waktu dia lewati, ya bagi masyarakat itu ngertinya penjualan. Tapi sebetulnya dia saya penjualan tidak ada ikatan. Hanya tes market bisa Hanya DP tes pasar dan tes market begitu dibuka 3 jam udah habis 70% Pak. Iya, betul. Tapi selama ini malah sampai lunas Pak. Iya. Sampai lunas pembayaran. Dan kalau terlambat dikejar dengan denda. Iya. Karena barangnya nggak ada apa-apa. Masalahnya Orang yang pulau aja belum lihat pasti lawan. Udah jual beli. Maksud saya ini bagaimana pemerintah ini bisa mengendalikan harga. Sebetulnya kunci itu di notaris juga Pak. Itu tahu kita Pak. Tapi notaris kita itu nggak bisa kontrol. Nah kelemahan paling besar, kalau kita baik lagi itu kelemahan itu karena undang-undang otonomi daerah. Hak atas pengelolaan lahan ini masih dipegang BPN. Soalnya BPN ini menyalahi undang-undang otonomi daerah sebetulnya. Harusnya kita tuh punya dinas pertanahan Pak. Sudah pernah ada. Iya kan? Akhirnya ribut kan? Dulu kan di Kemendagri Pak. Pertanahan itu di Kemendagri itu ada. Jadi soal tanah ini tidak ada BPN, namanya BPN itu nggak ada. Buat BPN ada. petaan dan tanah tadi sebagai dinas itu. Ada dinas pertanahan sebetulnya.
Karena itu jadi satu alasannya supaya perekat bangsa. Perekat bangsa lagi BPN. Perekat bangsa itu ya jelas Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu jelas gitu, bukan ada hubungan dengan BPN. Birokrat benar, TNI benar gitu loh. Birokrat juga nggak pernah diputar. Banyak perekat bangsa ya eselon 2, eselon 1 harus diputar oleh seluruh Indonesia kan. Ini tidak juga kan. Nah itu pusing lah kalau udah ngomong itu. Ini ya, hitungannya ya. Jadi kita coba uji lagi untuk pada lahan yang NGOP-nya 20 juta ternyata Pak. Untuk peningkatan luas lantai bangunan 5.000 meter, dia dengan 20 miliar. Untuk nambah 5.000 meter lah. 5.000 meter persegi luas lantai pada arealnya NGOP 20 juta, dia dengan 20 miliar. Nah sekarang coba lihat harga jual gedungnya berapa? Coba diasumsikan kalau yang NGOP 20 dia bisa jual gedung itu dari 40 juta, 50 juta sampai meter persegi. Kalau 50 juta meter persegi dikali 5.000 250 pasti banyak. Mungkin terkait dengan ini Pak Amos ini bagaimanapun juga variabel pengangguran itu dilakukan karena tidak semua variabel di kota itu bisa dikonvert ke NGOP. Dan beberapa kasus di kota-kota yang lain itu selalu ada indeks yang diperhatikan. Jadi tidak hanya seperti ini, tetapi ada indeks yang di mana indeks ini itu nanti akan ditentukan berdasarkan pertimbangan atau unsur diskresi dari pemerintah daerah setempat. Ya, indeks ini bisa lebih dari satu, bisa kurang dari satu, tergantung dari kasus per kasusnya. Karena kalau saya mengamati dari rancangan peraturan ini, yang pertama bahwa lokasi kelampuan KLB ini tidak di semua lokasi di DKI Jakarta ini. Ada beberapa lokasi tertentu yang dipilih untuk diberikan lampuan KLB. Ini artinya ada beberapa variabel-variabel yang harus dipertimbangkan. Misalnya kalau umpama level of service jalannya sudah sangat tinggi, indeksnya kita bisa tinggikan aja supaya semakin ini. Dan itu nanti kompensasi bukan hanya penyediaan RTK, tetapi juga untuk penanganan persoalan kemacetan dan seterusnya. Itu yang pertama Pak. Nah kemudian ada variasi-variasi kalau nanti ke depan itu muncul. Misalnya bagaimana kalau ada pengembang itu yang tidak sekedar membebaskan lahan, tetapi juga membangun data pabriknya. Nah ini peran indeks ini atau variabel pengaruh ini juga sangat penting untuk mengantisipasi itu tadi. Kira-kira begitu Pak. Jadi tidak semua variabel itu saya kira tidak bisa dikonvert ke nilai NGOP, tetapi sebaiknya berbagai satu faktor pengaruh di mana diskresi pemerintah itu bisa masuk di dalam hitungan. Harus terukur kan? Ya. Menambahkan sedikit tadi Pak Petrus. Jadi saya mengambil contoh saja di beberapa negara maju ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang rumus ini sebenarnya memang sudah betul, tetapi pada akhirnya kita akan terkena pada wilayah yang punya nilai ekonomi yang tinggi tetapi bisa saja dengan K-nya itu nanti rendah gitu. Nah ini karena NGOP itu kan di kita itu tidak boleh dikatakan tidak dalam satu rate gitu ya. Nah kalau saya mengambil contoh di London misalnya, di sana itu ada yang dikatakan pertama adalah kalau kita pakai K sama dengan rumus ini, tapi ada satu faktor rate, ada rate-nya. Rate itu bisa nanti perkaliannya itu satu atau apa, jadi ada satu barangkali semacam koefisien yang menentukan ya. Koefisien. Jadi kalau dia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi itu koefisiennya sekian gitu. Kemudian jadi akan ada koefisien. Kalau begini bisa jatuhnya itu sama rata di mana saja. Ini menguntungkan untuk pengusaha atau pemanfaatan. Nah, kemudian yang kedua, mungkinkah kita itu Jakarta itu ada satu yang dikatakan biasanya disebut isoderm ya. Isoderm itu wilayah-wilayah lingkar dari semakin ke tengah pusat kota yang punya nilai ekonomi tinggi itu mempunyai tadi koefisien yang tinggi begitu.
Nah itu kalau di sini bisa rata itu Pak, dimanapun bisa, yang jauh dari pusat pun atau yang dekat dengan pusat mempunyai nilai ekonomi tinggi bisa mempunyai yang sama Pak. Jadi barangkali perlu koefisien itu. Peraturan zonasi dulu seperti apa? Faktor kali berapa? Kali 1, kali 2, kali berapa? Kali 5. Kan zonasi tidak sama seperti itu. Iya. Hanya sekarang di angka. Kan? Ya, hanya diangkakan Pak. Itu yang. Nah sekarang boleh tidak kita rumus ini tetap diplotkan dengan zonasi kita yang lama. Kan zonasi kita kan ada yang lebih mahal kan? Tapi maksud saya zonasi itu juga beda. Tapi apakah zonasi itu diberikan lebih? Tadi yang saya katakan. Iya, dimaksud di sini. Ya, rasa seperti Iya. Semakin tinggi Ya kan? Jadi zonasi kita sekarang dijadikan semacam koefisien. Indeks jadi indeks. Mungkin perlu dibenarkan begini Pak. Biasanya kalau di Cicalku itu dia itu bisa penambahan KLB itu kalau dia melakukan onset improvement atau dia offset improvement. Artinya begini, ada lokasi-lokasi tertentu yang bisa kita berikan penambahan KLB, tetapi kompensasi tanahnya dia bisa di luar area yang kita tetapkan. Nah itu indeksnya juga berbeda dibandingkan kalau misalnya yang bersangkutan itu melakukan improvement atau menyediakan lahan pada zona di mana dia berada. Ini juga berpengaruh pada indeks itu tadi. Jadi ada yang konsep, ada yang offset improvement itu indeks juga berbeda. Dan salah satu kelemahannya kita membuat aturan ini itu adalah begini Pak. Kadang-kadang bisa terjadi pengusaha itu mau memberikan tanah, tetapi kualitas tanahnya itu tidak memenuhi syarat untuk ada pabrik atau untuk pembangunan rumah susun. Kalau di Bandung itu bebasnya dia bilang bahwa dia lebih murah tanahnya, dia bisa lebih besar, tetapi untuk konstruksi sangat mahal sekali. Nah ini yang perlunya indeks itu di situ Pak. Jadi bukan sekedar NPOP, tetapi harus ada biasanya kalau biji cabai saja tidak sembarangan untuk memberikan penambahan KLB, harus melakukan karena suka bermain-main sektor swasta itu. Mereka tahu apal sekali kondisi tanah, apal sekali ini. Cuma memang gini Pak, itu saya kira kita sepakat itu Pak, pada sistem seperti ini bahwa yang zonasi kan sudah tidak masalah. Ya. Jadi zonasi kan sudah terjemahkan jadi angka indeks. Paling rendah 1 Pak. Kalau 1 kan impas ini. Berarti kan yang 1 ini 1,5, apa 2, apa 3, dan itu mesti simulasikan. Kalau soal tanahnya agak rendah, agak kurang bagus, kita masih tidak terlalu khawatir. Misalnya contoh ini, waktu saya tukar di Kelapa Gading, tanah saya matang, itu bisa harganya misalnya 20 juta per meter, kalau menggunakan harga pasar. 20 juta, berarti 25 juta lah. Kalau saya 10 hektar, saya sudah dapat 2,5 triliun. Nah kalau 2,5 triliun, dia ganti saya tanah di Cakung, ada di Marunda, ya cuma 600.000, atau cuma 400.000, ya 1 juta lah. Saya dapatnya 2.500 hektar gitu. Nah apa? Berarti dia harus beli tanah yang benar, ini kan bicara nilai uang. Dari sisi pricer, kalau dia pakai NJOP, sini NJOP. Nah, cuma kelemahannya ada, kalau NJOP tanah merah kita pakai NJOP, Bu, kita rugi kerendahan, dia beli kemahalan, dia teriak. Makanya akhirnya waktu dia memberikan kita sesuatu dalam bentuk natural, ini pakai pricer menilai yang dia kasih, termasuk bangunan yang dia kasih dinilai dengan pakai BKP atau apa pricer dan itu, nah, baru imbang. Nah dia tanah yang udah dia uruk, udah matang, belum diuruk, pasti harganya beda. Nah jadi kalau itu tidak masalah. Tapi yang usulan tadi ini yang mesti kita pikirkan. Yang satu yang menarik di Chicago, kalau orang memberikan tanah penghijauan di sekitar lokasi, tentu nilai lebih mahal. Tapi ini juga masih bisa diatasi, kan pakai NJOP juga atau pricer. Jadi dia sediakan dimanapun, tetap pakai pricer. Kalau dia kasihnya di lingkungan yang mahal ini, ya lebih kecil. Malah kita lebih cenderung mendorong dia kasih kita yang murah. Karena Jakarta, saya pikir sampai 5 tahun ke depan ini, 10 tahun, kita masih butuh banyak sekali rumah susun untuk
membereskan kawasan umum. Nah, kita melalui cenderung situ, baru kota bisa rapi. Dan kita udah putuskan, kenapa di Marunda? Karena Marunda ini ada KBN. Ada KBN, 170 hektar lagi. Kita juga ada kawasan ekonomi khusus, reklamasi 3 pulau, 1.500 hektar. Ada New Tanjung Priok, nyebrang BKT ke kawasan Bekasi. Jadi kita pikir untuk orang-orang yang ekonomi pas-pasan, paling cocok tinggal di daerah sini. Waktu transport semua jadi murah. Kita bangun kota baru di Marunda ini. Nah ini mesti kuat penada nih. Seluas mungkin kita mau keluar. Baik, nah, hanya sekarang mesti dirumuskan, bantu kita rumuskan. Nah indeksnya berapa? Kita tetap gunakan peraturan zonasi. Kalau zonasi tidak ada masalah lagi lah ya. Hanya sudah ada, yang diterjemahkan ke indeks. Nah ini dikalikan rumus itu. Ada kali indeks zonasi. Tambah satu ini. Saya komisi ke tempat tulisannya ada kali itu. Kenapa? Oh iya. Ini belum dibahas ya. RDTR. Gope apa? 4.000. Iya. Berarti kali koefisien tadi yang didapat dari peraturan zonasi. Kita dapat zonasi. Ya kemarin kita dapat zonasi. Ya udah kita gunakan 4 zonasi. Kalau zonasi sudah ada masalah enggak? Tinggal 4 zonasi kita terjemahkan. Yang paling rendah 1. Apa paling tinggi 2? Apa paling tinggi 4? Nah ini mesti di. Ya. Kalau sampai 5 tewas mereka Pak. Enggak, kalau dia bisa untung 20 juta malah dia 20 juta. Kalau dia 20 juta berarti dia dapat 100 miliar. Kalau 100 miliar dia bayar 20 miliar masih 20 miliar masih oke. Atau kalau mengampu berarti maksimal.
kita tentukan di Perda itu indeks berkisar 1 sampai 2 misalnya. Menentukan indeks ini di rapim TPUT ya. Jadi itu ya kalimatnya. Dan itu ada faktor-faktornya yang menentukan. Ya, kalau gitu kita lebih tinggi aja 1 sampai 3 aja. Atau sampai 4 kan, baru kita. Tadi saya pikir 1 sampai 5. Ya udah 1 sampai 5 aja lah. Baru kita. Tapi ini jangan jadi alat tawar-menawar dengan sokok menyogok nanti jawab. Itu yang gawat juga. Nah, soalnya saya tidak gitu suka ada range begitu. Kayaknya kita bisa ngomong pengusaha kan, naikin 2 kali 3 berapa loh? Kalau saya kali 1 kamu berapa? Itu juga jelek juga. Bukan harus dibuat sih. Ranges itu kalau dia seperti ini apa-apa. Jadi tidak ada lagi, kan kita belum tentu jadi pejabat terus di sini kan. Kalau pas ganti pejabat yang dendam, nanti orang bingung. Bisa 1 terus Pak. 1 terus tapi di belakangnya 2 Pak. Ini masalah nih. Ya, saya kira ini gitu ya Pak ya. Nah, terus satu lagi, saya dipanggil Pak Gubernur. Ibu Yayu sama Bu Vera kita masih ke Pak Gubernur itu. Soal pulau. Ada pakar kita pun nggak bantu juga. Jadi gini, kita ingin bagaimana DKI mengeluarkan izin. Pengusaha bukan untung sendiri besar-besaran. Dia punya kewajiban CSK, tapi jelas untuk membantu kita menyediakan dusun. Artinya apa? Kita butuh uang banyak kan. Kita ini menyelesaikan soal waduk, soal sungai, soal IPAL, soal lalu lintas. Nah ini uang dari mana? Salah satu sumber uang kita itu adalah reklamasi pulau. Nah ini merumuskan di mana izin pulau ini kita jadi duit seperti ini di Majalah. Kalau kita anggap pulau itu seperti naikin KMB, sama kan? Ini kan dari tanah tidak ada jadi ada tanah nih naikin KMB kira-kira begitu. Pulau juga sama kan? Dari laut tidak ada, dia jadi barang, ada tanah yang dia jual. Nah ini pembagiannya gimana? Kalau ini dia jual tanah kan betul-betul utuh satu-satu. Nah cara kalinya gimana? Kan kita dulu cuma ada kewajiban dari pusat 5%. Kalau 20% sudah pasti Bu ya, 20% sebagai RTH udah pasti. Nah kalau yang 5% kan cuma banyak, terlalu kecil 5%. Sekarang kalau dihitung deh Pak Bu, satu pulau kita uruk paling mahal 6 juta sampai matang per meter. Kalau dia punya pulau 500 meter persegi, harga tanah di pulau itu rata-rata sekarang 30 juta, 40 juta. Kalau dia anggap 26 juta saja, dia untung 20 juta. Kalau dia anggap setengah, yang bisa dia jual, karena ada RTH, jalan, segala macam. Berarti dia paling tidak, kalau dia untung 20 juta, itu dia bisa untung 50 triliun. Satu pulau. Hanya jual tanah, belum bicara jual bangunan, jual yang lain. Nah kan wajar kalau kita minta 2,5 triliun sampai 5 triliun. Dari mereka bukan minta uang dalam bentuk kompensasi bangunkan. Nah itu rumusnya gimana? Celah hukumnya harus dicari, pokoknya kita mau dapatin uang itu. Kira-kira itu. Gini Bu, ini hukum pasar. Ini hukum pasar. Namanya pengusaha yang mau keluar uang sekecil mungkin. Itu udah hukum ekonomi kan. Nah sekarang sudah pikir, kalau dia tidak mau, kita punya BUMD. Kita kerjakan semua. Itu panggung seperti itu. Kita bisa jadi Temasek. Singapura udah gak bisa perluas pulau lagi, udah mentok Singapura nih. Udah gak bisa perluas lagi Singapura. Kita bisa. Jakarta ini mau diperluas sampai ujung pun ke Belitung masih jauh tuh Pak. Sampai Belitung masih jauh nyambungnya. Masih jauh tuh Pak. Kalau nyambung itu masih jauh Pak. Singapura tuh masih kejauhan ke Belitung yang masih jauh. Tapi kalau Singapura nggak bisa lagi perluas. Nah itu gimana tidak kepada pakar. Maksud saya Perda ini sekaligus merumuskan saja. Kita pergub dulu supaya kita bisa kasih izin ke pulau-pulau itu. Jadi kita selesai Bu. Nanti ada namanya apa ya? Namanya concert hall, namanya papan
kita pindahkan orang yang namanya di waduk, di sungai juga selesai, sehingga normalisasi sungai waduk juga selesai 2 tahun. Minimal bagian utara sama tengah selesai. Jadi utara mau diberesin semua, termasuk waduk 56 hektar yang di Marunda itu dikeruk langsung buat uruk. Jadi kita selesai nih, dari Angke semua kumuh-kumuh di Angke nelayan beresin, yang di Muara Baru beresin, yang Sunter, yang Cakung Cilincing beres semua. Nah termasuk nanti yang Pulau Mas, waduk-waduk kita kan banyak ini, semua yang tempatin beres semua, paksa mereka masuk. Kita juga akan beli tanah, kita akan beli tanah terus, tanah-tanah tadi yang banyak kasus-kasus itu, yang duduk di dalam kita akan beli, kita bongkar, bangun konsolidasi tanah. Nah kalau menurut saya 2 tahun akan masuk tanggal selesai. Kalau semua yang punya pulau yang properti ini kita bandingnya itu selesai Pak. Bangun Central Park 2 tahun maka dari jadi. Green Bay 22 tahun jadi. 28.000 unit Green Bay itu jadi. Kalau kita nggak jadi Exmin 1 lah, Ranger lah, digugat lagi kan, tendernya dibatalin lagi. Kita nggak jadi Pak. Soal izin udah sama, bloknya sama aja udah, ajar terus. Yang model rem gitu Pak. Semua 5 lantai, dan tengah kota baru bicara 40 lantai, 26 lantai. Nah ini tengah kota kita, tanah kita bikin 40 lantai. Kos-kosan versi apartemen. Saya yakin suami istri kerja, daripada menghabiskan uang bensin 5-6 juta, anaknya masih balita, lebih baik dia tinggal di sana. Dia hemat uang banyak. Dia nggak perlu mobil, tinggal dia naik jalan kaki, sepeda apa, dia tinggal di situ. Nah ini akan berubah. Kalau 2.000 orang saja di Sudirman itu langsung tinggal di sana, itu macet udah kurang banyak. Ya, pasti 2.000 mobil kita hilangkan. Nah itu maunya seperti itu. Nah ini mau 2 tahun. Nah jadi itu tolong diformulakan gimana caranya pulau itu dapat uang gitu. Pertama dari laut jadi pulau, kita kasih kewajiban lagi. Kemudian setelah itu untuk membangun infrastruktur bersama itu kita harus kasih lagi. Nanti kalau dia jadi pulau mau bangun lagi, dia mau KLB lagi kena. Kalau KLB lagi. Ya sekarang maksudnya Pak Buk ini, Bu Vera pikirin sama Bu Yayu gitu. Gimana begitu dia laut jadi pulau itu kita dapat uang dari itu. Karena dia nguruk itu paling cepat itu butuh 2 tahun sampai 3 tahun. Dia matangkan itu. Ya sambil dia matangkan itu, kita juga matang udah kita punya rumah. Dia pilihan orang juga jadi pas. Sungai-sungai kita hilir semua, waduk juga beres. Mana rumah pompa semua udah beres. Jadi kita harus buat Jakarta Utara ini pesisir semuanya sistem border. Karena kita udah di bawah muka laut. Nah sekarang gimana menyelesaikan sistem border ini semua? Kalau soal hujan dari hulu itu urusan walau-walau lah itu ceritanya. Kita nggak tahu. Kalau curah hujan besar pasti kita masalah. Kita butuh teknologi soal pintu-pintu air, bagaimana itu mesti pakai komputer hitung. Ya pintu mana mesti buka, airnya turun berapa. Jadi manage pintu-pintu air itu bukan pakai orang lagi. Jadi komputer yang hitung. Yang mesti kasih tahu soal bukanya masih orang nggak apa-apa. Minimal komputer kasih tahu pintunya harus dibuka nih supaya airnya pindah ke sini. Pintunya harus ditutup. Laut kasih pasang itu mesti komputer. Saya udah tantang IBM tuh kemarin, kan pinter-pinter semua, tolong bikinin saya sistem itu. Jadi semua sungai, lampu sungai ini pintu-pintu semua kita bisa atur. Kapasitas pompa berapa kurang, ini semua masih teknologi udah. Manajemen air ini, ini manajemen banjir turun datang, kalau masih kelebihan apa boleh buat. Nah tapi yang rock harus kita selesaikan. Pantai Indah Kapuk bisa, masa kita nggak bisa? Muara Karang aja bisa, masa kita nggak bisa? Kalau diturun, cuma naikin temboknya aja. Tapi ini sistemnya semua pompa. Jadi tidak ada lagi ginjal, nanti PU. Nah, PU udah nggak ada. PU itu tidak boleh lagi di layer. Di luar negeri itu bahan lama dihancurin. Jadi sama, Pak. Kalau kita kan tutup akhirnya lubang pembuangan ini dari segini. Udah
Ini berapa lama ya bisa dikeluarkan yang soal pulau ya? Kalau itu ada usulan sekarang atau gimana? Ada sedikit permasalahan juga yang setelah dibubarkannya Badan Madura menjadi tim khusus KPK, itu dibentuk 3 pokok yang sudah selesai itu melakukan rebranding. Ini yang belum ditinjau ini mengenai masalah keuangan. Jadi waktu itu kompensasi dari setiap pengembang yang memperoleh keuntungan itu dihitungnya dari nilai jual. Cuma nilai jual itu diperhitungkan pada tahun 1995. Itu yang sudah di-store beberapa tahun. Ini yang barangkali perlu dievaluasi. Jadi nilai jual itu pada saat dia melaksanakan penjualan. Bukan kita yang menghitung. Dialah yang menghitung. Kapan dia dijual, dia store sekian persen. Ya. Kalau itu gini, Bu, ini masukan bagus nih. Ini masukan ini. Hitungan persen itu dari nilai jual dia. Atau NJOP yang setelah kita tentukan. Dia nggak bisa jual kalau belum ada NJOP kita, Pak. Kayaknya belum bikin NJOP kalau belum menjadi anak. Itu masih tunggu 3 tahun lagi. Nah, bisa lah cara hukumnya kita paspor dulu sama dia. Nah, kita mau cepat bangunan ini. Sedangkan ini kan hitung persentase dari nilai jual kan, NJOP atau Pfizer nanti lah. Itu masih 3-4 tahun ke depan. Kalau dia jual sekarang dia nggak resmi, Pak. Dia hanya DP gitu, Pak. Itu juga akan menahan dia nggak berani jual sekarang, Pak. Takut ya, Pak. Kalau dia jual sekarang 10 juta per meter, tahu-tahu nanti begitu NJOP dia betul-betul AJB-nya itu jadi 30 juta, dia bonyok. Si properti akan bonyok. Nah, tapi kita kan butuh uang cepat. Caranya gimana? Kaspor, Pak. Harus dia kerjain dulu, Pak. Nanti belum kita hitung-hitungan. Boleh kan? Boleh kan gitu? Sama juga dengan DP. Ya, ini kan. DP kita jual dari DP. Ya, boleh kan? Nah, oke. Nah, itu gimana cara dirumuskan ini dalam perda ini? Nanti kami coba rumuskan lagi Pak indeks ini Pak. Pak kalau polisi lanjut sedikit kami dua pasal yang arah Pak. Jadi terus ya terus. Nah ini Pak. Jadi lawan atau peningkatan KMB terhadap lahan milik pemerintah Pak, itu tidak diserahkan kepada pemerintah Pak. Itu pengelolaannya diwajibkan kepada yang bersangkutan. Kalau Pak setuju kita pasal itu. Ya, tinggal diambil. Jadi gimana uangnya? Kan bentuknya uang kan? Uang yang Tetap milik mereka, dia harus kelola berarti. Bisa RTH. Atau mungkin yang BUMN segala macam kita arahkan beli tanah jadi RTH saja. Ya kan? hijaunya Pak ya. Karena kalau dia membangun kasih kita juga masalah kan. Hibah kan nggak mungkin. Berarti kalau untuk BUMN ini lebih cenderung ke hijau gitu. Cuma Kemarin kita yang itu ada sesuatu dari kalau ini kan kita harus memberi tanah untuk hal yang produktif. nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya kita potong. Jadi kalau iya kan kalau disediakan. Ya berarti tetap ini persis kasus ini Al-Azhar sebenarnya. Soalnya juga masuk akal juga. Dia pengen sertifikat tetap nama dia yang Universitas Al-Azhar itu. Toh dia juga hijau. Dia mau sama kita. Karena kita harus audit itu sudah jadi aset kewajiban mereka. Itu jadi masalah. Tapi intinya mirip seperti itu adalah ini sertifikat tetap punya BUMN, BUMD, tapi peruntukannya dia rubah jadi hijau. Nah, cocok. Ada satu hal barangkali. Ini masalah arsip dokumen.
dia yang mengelola. Sekarang ternyata juga karena pengawasan itu repot, Pulau Seribu. Ini juga dipakai juga. Ini juga yang kedua, hijaunya itu hijau apa? Kalau misalnya hijaunya yang juga punya nilai ekonomi, itu juga barangkali harus hijau kembali. Kalau hijau hanya resapan, kemudian tanaman hijau. Tapi kalau dia fungsikan lagi, misalnya untuk rekreasi, ada nilai tambah lagi ya, itu harus lain. Saya pikir ini kalau dia bikin jadi komersial kan ngajuin izin lagi baru kita keluarkan lagi Pak, biar nggak terlalu jelimet kayak Masalah pengawasan dan ya. Jadi untuk pelampauan KLB pada perlindungan sarana kesehatan dan pendidikan Pak, kami coba mengusulkan pasal ini. Jadi dia tidak dikenakan kompensasi dengan beberapa ketentuan. Kalau untuk rumah sakit misalnya, pasal tunjangan unit kamar kelas 3 minimal 75%, dia tidak kenakan. Demikian juga untuk pendidikan, kalau dia menyediakan minimum 10% untuk peserta didik dari masyarakat dia tidak kenakan. 10% terendah, harusnya 40%. Kita punya konsep wilayah dari masyarakat. 30-40% namanya. 30 kali ini. 30 kali ini. Nah, kalau 10% sekolah-sekolah kaya masih 10% itu. Dia kasih itu 10%. Nah, sekolah komersial itu sekarang saya dia udah kasih orang miskin 10% beasiswa. Nah, dengan alasan itu dia jadi Kalau dia nggak bisa menjalankan ini, ya kenakan itu. Kenakan ya Pak. kalau saya dinaikkan ya Bu Yayu ya, 40% ya. Kalau dia 40% dia udah keberatan untuk orang miskin. Beasiswa. Di situ ya. Iya betul, maksudnya orang miskinnya dia kasih free sekolah sana. Sekarang kalau sekolah bagus-bagus 5%. Dia udah kasih. Misalnya tuh di sekolah anak saya nih ya, di SPA itu ada 10%. Anak-anak itu dari guru yang tidak mampu dimasukkan ke sana. Dia tidak bayar. Ada 10%. Tapi tidak semua sekolah seperti itu, ada beberapa sekolah. Nah kalau dia besar dia bikin. Nah ini sudah untuk mengantisipasi misalnya seperti apa ya? Seperti misalnya perguruan taman siswa, misalnya kayak gitu. Tapi kalau dia bangun dia bikin bisnis, ya bisa lagi. Mungkin yang sekolah kita hapus kali Pak. Karena kadang-kadang kita kan lebih baik mau bangun sekolah negeri sebetulnya. Karena sekolah swasta, yang sekolah kita hapus saja Pak. Jadi tidak usah ada sarana pendidikan. Jadi kalau Anda mau bikin tinggi pasti ada sekolah mewah. Kalau kita kan tidak kena kan, kalau negeri kan tidak kena. Nah, jadi swasta kalau udah tinggi pasti jangan sekolah dihapus Pak. Terus yang soal kelas 3 ini mau 75% atau 60 karena rumah sakit Islam itu hanya 50-an. Rumah sakit pendidikan itu yang tinggi rata-rata. Katmajaya 80% lebih, tapi rumah sakit Islam itu hanya 50% lebih. Kelas 3 aja sediakan. Apa kita mau ambil yang 60? Karena undang-undang mengatur itu 25% saja untuk kelas 3. Nah kalau kita kali 3 75% mungkin tidak semua lakukan. Jadi satu pihak kalau dia 75% ini membuktikan rumah sakit sosial tidak jadi untung sama sekali. Kalau dia masih 40-60, kalau yang 40-60 masih bisa jadi untung ini. Nah yang rumah sakit pendidikan pasti lewat semuanya. Sehingga kalau orang mau bangun fakultas kedokteran, kedokteran gigi, dia mau los berapapun kita kasih. Mungkin kita 75 lah ya. Tinggi sih Pak sebenarnya. 60. Mungkin 60 kali ya. Oh, ya. Enggak pertimbangan ini. Kalau dalam undang-undang rumah sakit 25%. Karena itu yang dihitung masuk akal untuk masih
Kelas 1 rumah sakit, kelas 2 itu masih subsidi, kelas 1 itu impas. Orang mulai untung di VIP, di kelas yang lain. Ini ngomong ini di luar orang permainan di medical pathway, obat lain lagi lah. Ini ngomong yang normal, tidak main. Yang normal seperti itu. Nah, kayak pendidikan, pasti semua rata-rata di atas 75. Karena ada rumah sakit pendidikan. UKI, Mustopo, Muhammadiyah, macam-macam itu, ini pendidikan. Nah, yang jadi masalah kan banyak juga rumah sakit yang yayasan sebetulnya. Kayak Yayasan Buddha Seci misalnya. Dia bisa sampai hampir 100% kelas 3. Nah, artinya kita lagi ingin, kalau 75% mendorong supaya orang yang masuk ke rumah sakit swasta ini kalau dia makin tinggi, KLB kan dia makin untung dia. Dengan tanah begini. Bukan makin untung dapat uang, yang makin untung dia bisa menyediakan sarana untuk orang. Karena Jakarta kalau dihitung komposisi dengan cara jorok seperti sekarang ini, hidupnya sembarangan, rumah sakit kita ini kurang sekali. Tidak cukup rumah sakit kita. Nah, dengan cara ini kita membuka insentif kepada pengusaha, kepada yayasan. Anda boleh naikkan KLB dari kelas 3-nya 70%. Karena kalau KLB dinaikin tinggi-tingginya, kalau 60-40 dia sudah untung dulu, Pak. Nanti akhirnya jadi komersial, dia bisa bolak-balik itu udah besar. Terus dia rubah, rumah sakit udah jadi, karena bukan menggunakan kita lagi kontrolnya. Itu bisa dilibatkan dinas kesehatan untuk izin perpanjang rumah sakit. Kalau tidak dia akan tipu, Pak. Dia 75 tentu dia rubah. Jadi hubungan dengan IMB itu, Pak. Desainnya udah kelihatan, kamarnya itu yang besar seperti apa yang kelas 3. 8 ranjang. Berapa lagi sama nanti? Walaupun sebenarnya harga untuk kelas 3 masuk rumah sakit berbeda-beda itu masih mahal juga. Mahal. Bapak masuk ke kelas dan kelas 3-nya mahal. Ya takutnya nanti dia kerjain kayak itu kan dia kelas 3 semua 50%, tapi kelas 3 harga kelas 1. Masalah juga ya. Iya. Jadi kelas 3 pasti dia disubsidi gitu. Contohnya kontrak keluarga saya. Tapi yang siloam murah karena dia bikinnya tinggi. Kelas 3 murah, Pak. Nah, itu gimana ya? Ya, ditentukan saja Pak, standar kelas 3 itu standar yang bagaimana. Kalau disebutkan mungkin ya. Ya. Kelas 3 atau gini, bukan kelas 3. Kalau dia membuka kamar kelas 3 minimal 75% yang menampung BPJS, kan undang-undang BPJS, kesehatan, askes tambahan private itu. Jadi kelas 3 sesuai tarif BPJS askes, bukan askes lagi itu namanya, langsung BPJS kesehatan. Kalau itu dia nggak bisa. Mungkin 60%, kita nggak bisa 60%. Kita 60% saja yang menampung BPJS kesehatan, ya kan? Peserta BPJS kesehatan, BPJS kesehatan atau jamkesda kita gitu, jamkesda, maksudnya atau jamkesda kita, jamkesda DKI. Jadi kalau ada dikunci dengan BPJS kesehatan, berarti dia mau tarif berapa pun dia harus terima. Berarti kalau tarifnya masuk, pasti ikuti tarifnya BPJS. Kelas 3 yang menampung peserta BPJS kesehatan, yang menampung, bukan ini loh, yang sesuai dengan tarif peserta. Jadi menampung di uang, yang sesuai dengan tarif peserta BPJS kesehatan DKI di kelas 3. Tarif peserta BPJS kesehatan atau BPJS DKI di kelas 3. Masih kelas 3 ya? Dengan tarif peserta itu sesuai dengan tarif itu maksudnya. Jadi tarif kita, jadi kalau Anda mau naikkan 60%, tarifnya seperti itu, berarti kita close-kan kayak itu. Dengan kapasitas kamar. 60%-nya tidak di awalnya aja.
Tolong aja minimal diganti aja, minimal 60% di cut, pindahin. 60% dari total kapasitas kamar aja, dari mesti disebutkan dari total kapasitas kamar. Total kapasitas kamar. Jadi yang pendidikan kita coret aja ya, nggak usah lagi pendidikan ya. Yang lebih cenderung nanti. Yang indeks itu yang kita mesti sebutkan kira-kira udah jadi aku terima kamu sini dulu. Itu mesti makan siang lebih cepat. Kalau Pak Bubut pakai rapat jam 12 bisa nggak makan dari jam 2 Pak. Saya harus menyesuaikan diri Pak. Kalau rapat jam 12 saya makan lebih awal. Rapat jam 11 makan jam 10 gitu Pak. Sampai jam 3 nggak makan Pak. Kita yang langsung lemes. Udah kaki tangan udah dikit, udah masih semangat. Bahaya nih. Harus jalur steril. Ini sih kita mau ini. Nanti Pol PP tuh, harusnya dibersihin. Nanti kita lagi siapin LED kan. Kita tidak ingin ada poster-poster itu. Berarti nggak peduli itu posternya Pak Itu ada Pak ini Pak, gambarnya Pak Taufik. Nggak ada hubungan dengan saya lah. Kalau memang melanggar ya atas hubungan. Iya, itu kan jalur steril kan. Tapi itu jalur hijau kan ya? Nanti mesti kontak Pol PP untuk beresin. Pak, KJS bisa ada batas limitnya nggak sih Pak? Kartu fisiknya. Maksudnya apa kartu fisiknya? Batas anunya itu usianya itu Berlakunya gitu, ada kadaluarsanya. Soalnya ada pasien yang dia terpaksa pindah dari ICU ke ruang perawatan kelas 3 karena katanya KJS-nya udah habis masa berlakunya. Nggak ada pakai masa berlaku. Dia tinggal lapor ke Jamkes. Ya. Yang menentukan itu komite medis. Dia mesti pindah ke ruang biasa atau pindah ke mana. Itu berlaku seumur yang penting kelas 3. Seumur hidup. Yang penting kamu mau di kelas 3 dan kamu masuk ada puskesmas. Makanya kan kita tidak bisa. Orang bisa nggak tambah kaya terus bisa miskin, bisa nggak? Bisa kan? Kan juga orang bisa kaya, bisa miskin kan? Makanya cara menentukan bukan di KJS. Kalau kamu jadi tiba-tiba udah jadi kaya, masa KJS masih kamu pakai? Makanya cara ngukur itu di kelas 3 sama masuk dari puskesmas. Kamu kaya, kamu nggak mau diopname di puskesmas. Terus kamu minta rumah sakit yang lebih bagus kan? Nah itu yang kita plot. Terus apa pasien KJS nggak boleh berlama-lama di ICU? Enggak. Tergantung komite medis. Kadang nggak bisa kita ngomong jujur ya. Kita bicara keluarga. Saya kan dulu sering ke rumah sakit di ICU. Kalau ada yang kaya miskin keluarga, ketika dokter mengatakan kepada keluarga, soalnya pasien ini sudah mati. Kalau mesinnya dicabut, dia sudah mati. Itu aja keluarga bisa berantem. Ada keluarga yang merasa uang sudah tidak sanggup, dia suruh, ya udah cabut aja dok. Ada dokter mengatakan kamu nggak punya uang, kamu bawa pulang aja ke rumah. Dan dia tahu nggak mau minta tolong lagi. Bapak saya sudah bawa pulang ke rumah, percuma di sini gitu. Tapi waktu sekarang tidak bawa ke ICU. Nah di situ keluarganya bisa berantem. Nah sekarang juga sama. Semua keluarga ingin mendapatkan pelayanan terbaik dong. Kalau kamu punya uang, bapakmu sampai bilang mesin cabut meninggal pun kamu pasti perintahkan mesin jangan dicabut. Mau sehari 5 juta pun biarin saya bayar. Tapi ini kan uang rakyat. Kalau komite medis mengatakan ini pasti sudah hidup dari mesin, masa dibiarkan 2 tahun di situ? Karena uang ini mau dipakai untuk orang yang masih bisa selamatkan. Nah keluarga pasti ngotot. Ya maunya di situ aja, dia tanggung bayar. Sama seperti orang yang tidak mampu, sakit udah sembuh, suruh pulang nggak mau pulang. Kenapa? Karena di rumah nggak ada yang ngurusin makan dia, cuci. Siapa yang ngurusin makan minum dia? Ini sehari ditanyain 3 kali sama suster kasih makan. Dia di rumah kerja.
Panggil babysitter nggak mungkin. Nah itu gimana? Makanya kalau yang seperti itu kita bawa ke panti asuhan. Jadi harus dikeluarkan dari rumah sakit. Baik keluarga nggak bisa rawat sampai dia sembuh baru pulang. Nah ini harus kita putuskan komite medis. Ini kalau komite medis mengatakan ini nggak bisa. Misalnya ada yang butuh 1 hari 25 juta, bayar atau tidak? Bayar. Kalau komite medis mengatakan dia bisa selamat harus kami bayar. Itu yang kita lakukan. Yaitu pola itu yang kita lakukan sekarang. Jadi dari hasil rapat tadi gimana? Iya, Mbak, yang Ini soal rumus KLB, makanya ada pakar-pakar udah tentukan tadi. Jadi kita ada indeks zonasi, juga ada zonasi kan. Ya arti itu kalau mau naikin KLB, dia mesti ganti uang. Ganti uang itu dari NJOP terus bagi, ada rumusnya. Nah sehingga Pemda bisa dapat uang ini, dia juga mikir kalau naikin KLB nggak bisa jual, dia nggak berani naikin. Nah kalau dia naikin ini, kita dapat uang ini bisa bangun rusun. Kita mau keroyok selesaikan 700 hektar punya rusun di Marunda. Tata ruang Mbak, soal yang sengketa sikap DKI. Sikap kita tetap sama, kita taat kepada hasil audit BPKP. Ya dia harus ganti kita uang. Seperti itu. Ya harus seperti itu. Kalau harus seperti itu. Ini kan putusannya kan Pak Ahok ini putusannya kan akan dibacakan dengan depan. Maka hukum apa yang akan diambil DKI? Kalau kita kalah, pasti kita ajukan banding. Kalau kami menang, pasti dia juga ajukan banding. Ya sama-sama, pasti sampai putusan inkrah. Hukumnya begitu. Ya kan? Tapi pernah menanyakan ini ke PT Jan-nya nggak sih Pak? Terima kasih Pak, saya mau konfirmasi surat saya sudah ada Metro Mini. Sudah. Oh iya, saya sudah di posisi. Nah kita tinggal atur aja. Ya, tunggu di sub gimana? Saya yakin Bapak deh Pak. Ya, saya kasih. Kemarin saya ke Disub itu karena kurang. Gak apa-apa, saya sudah lihat dari mana. Saya kasih tahu lagi. Pernah bertemu dengan PT Jan sendiri nggak sih Pak? Atau menanyakan langsung ke Menpora? Ketemu Menpora kan berapa kali ke sini? Pernah menanyakan soal itu nggak sih Pak? Ya kita nggak terlalu mau singgung lah. Yang penting kan PD Pasar Jaya. Kenapa Pak? Dia datang sebagai Menpora masa nyinggung soal bisnis Ya dia? kali aja kali Pak, kan itu aset Pemprov Pak. Tapi masa ngomong ke Menpora urusan, makanya aset Pemprov udah kita suruh kelola PD Pasar Jaya yang ngomong. Apa karena membiayai pemilu ya? Enggak ada biayain kita. Kalau misalnya gimana Pak? Pasti mereka bantu. Mas ini